Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Gemim Ronder yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan beribadah. Ibadah kolom dari kolom 1 sampai kolom 16. Hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah kolom pada saat ini akan dipimpin yang terkasih Ibu Guru Agama Din Kaleb Bineada SPDK. Sementara Kadim dalam persiapan, jemaat diundang berdiri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita memuji Tuhan, kasih setiamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan penyertaan Roh Kudus, menyertai keluarga kita. Amin. Kita melakukan Ku mengasihimu. Ku mengasihi
Jemaat disilakan duduk. Dengarkan nats pembimbing dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu berkat kemurahan-Mu. Kita tiba pada pelayanan firman, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kembali di malam hari ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020, kami dalam persekutuan ibadah kolom, dari kolom 1 sampai dengan kolom 16, di keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mengaku akan salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau ampuni kasihani kami semua. Layakan kami Tuhan menjadi anak-anak tebusan Tuhan. Dan di kesempatan yang indah berbahagia ini Bapa, kami semua rindu untuk disapa, diingatkan, disegarkan lewat kebenaran firman. Ya Tuhan, hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman, Engkau pakai mulut lidah hamba untuk berkata-kata. Penuhi hamba dengan kuasa-Mu. Begitu juga dengan jemaat Tuhan. Engkau berikan pendengaran yang baik. Biarlah kuasa Roh Kudus Allah memampukan kami semua untuk mengerti, memahami, dan mampu melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca Alkitab. Dalam pembacaan Alkitab, kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Rut pasal 4 ayat 1 sampai 17 dengan perikop Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas,
hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya, kecuali engkau dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang meninggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas memanggil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan melihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar firman dan memelihara firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan di malam hari ini kita beribadah memuliakan Tuhan dan kita merenungkan pembacaan di sepanjang minggu berjalan ini dalam kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Rut di mana mutiara yang tidak terukur nilainya sering ditemukan di tempat yang tak terduga. Demikianlah halnya dengan kisah indah yang terdapat dalam Rut. Kalau ayat permulaan berbunyi, pada zaman para hakim memerintah, jelaslah bahwa kisah itu terjadi pada masa hakim-hakim, suatu masa yang sangat menyedihkan. Namun kisahnya demikian menarik, berpusat sekitar Naomi, Rut dan Boas. Rut merupakan pelegah yang menyegarkan sesudah hakim yang menyedihkan itu. Kitab Hakim meninggalkan kesan bahwa pada masa itu kesusilaan umumnya merosot. Tapi Rut menunjukkan bahwa di tengah gejolaknya kemerosotan moral umum itu terdapat pula kejadian-kejadian yang mulia tentang kasih dan kesusilaan yang tinggi. Kisah ini ibarat bintang cemerlang di langit gulita, atau sekuntung bunga di gunung tandus, atau sebutir mutiara di ongokan pecahan kaca, atau ibarat parfum wangi di tengah kebusukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kisah dari Rut ini awalnya keluarga dari Elimelek dan Naomi. Naomi dan Elimelek ini mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion juga menikah dengan 2 orang perempuan Moab yang bernama Rut dan Orpa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keluarga ini adalah keluarga juga yang diberkati oleh Tuhan. Tapi pertama mereka berada pada bangsa Israel. Mereka keluar dan pergi tinggal di bangsa Moab. Dan di sana suami dari Naomi, yaitu Elimelek, dan anaknya laki-laki, dua-duanya meninggal. Sehingga yang tertinggal hanya Naomi dan Rut serta Orpa. Mereka menjadi seorang perempuan janda. Dan pada suatu waktu Naomi mengatakan kepada kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut, agar mereka kembali ke tempat asal mereka atau kembali di rumah mereka. Karena Naomi akan kembali ke bangsanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Orpa mendengar penyampaian dari mertuanya Naomi. Dia kesal dan dia harus kembali ke rumahnya atau ke asalnya. Tetapi Rut, saudara-saudara, dengan tegas ia memutuskan dia harus pergi bersama-sama dengan Naomi. Saudara-saudaraku,
Orpa dan Rut sangat mencintai mertua mereka, yaitu Naomi. Mereka sangat sayang karena Naomi ini menyayangi mereka juga. Yang tertinggal Orpa di Moab, tetapi Rut bersama-sama dengan Naomi pergi kembali ke bangsanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rut kepada Naomi itu benar-benar keluar dari hatinya dengan ketulusannya, kesetiaannya, ketaatannya. Dia harus pergi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang atau ada beberapa tokoh wanita dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka dipakai Tuhan oleh karena ketaatan serta kesetiaannya adalah perkara yang tidak mudah untuk menjadi pilihan Tuhan. Apalagi dia adalah seorang wanita atau seorang perempuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa tokoh seorang perempuan yaitu Rut. Rut di sini dia begitu setia, begitu taat, dan dia juga telah percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara atas kehidupan Naomi dan Rut pada saat itu, di mana mereka sudah berada di bangsa Naomi tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rut adalah contoh seorang wanita yang sangat tegar dan kuat, di mana dia harus pergi bersama-sama dengan Naomi sebagai menantunya. Jadi Rut adalah wanita, bukan Israel, kemudian bersuamikan seorang Israel yang termasuk leluhur Raja Daud. Dan kita mengenal juga tokoh seorang wanita yang bernama Esther. Esther adalah wanita Israel yang hidup di tengah-tengah orang kafir, bersuamikan raja bangsa kafir. Baik Rut maupun Esther, keduanya adalah orang besar dan berbudi. Namun, kitab Rut adalah unik karena inilah satu-satunya kitab dalam Alkitab yang seluruhnya menceritakan riwayat seorang wanita. Kitab Rut juga adalah kisah cinta. Jelaslah salah satu tujuannya ialah mengabdikan kemuliaan cinta, bahwa cinta dapat mengatasi segala macam perpisahan atau pemisahan dan prasangka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, begitu juga sifat khas lainnya, yaitu pandangannya yang universal, artinya luas dan tidak membeda-bedakan bangsanya. Yang menjadi tokoh utama kitab ini adalah 3 orang. Pertama Naomi, kedua Rut, dan ketiga Boas. Ketiganya berwatak baik, tapi watak Rutlah yang terlebih menonjol. Dan dalam kisah Rut ini merupakan Sri Kadindanya. Walaupun ia bukan Israel seperti halnya Naomi dan Boas. Mengingat bahwa Israel pada waktu itu sangat memegahkan kebangsaannya, maka adalah mengherankan menonjolkan kebaikan Rut. Wanita Moab, jelas Rut jauh lebih baik dari wanita Israel.
dan tidak seorang pun yang menyangkalnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berkat dan anugerah yang dikenakan pada diri wanita Moab ini menyingkapkan keadaan hati penulis. Segenap cerita dijiwai oleh kasih dan oleh pandangan yang universal. Dalam cerita ini terdapat pertimbangan yang adil dan mulia terhadap orang-orang di luar batas Israel. Tidak terdapat kata-kata mencela Elimelek meskipun ia meninggalkan negeri nenek moyangnya lalu mengembara ke negeri orang kafir. Demikian juga tidak ada kata-kata mencela Orpa. Sekalipun ia berpaling dari Naomi, sebaliknya dalam kisah ini juga diceritakan betapa hormat ia kepada Naomi dan betapa ingin ia mengikutinya. Tapi Naomi menyuruh dia kembali ke rumahnya sendiri. Sebab kebenaran yang dianugerahkan Tuhan menjadi kepunyaan segenap umat manusia, yakni kasih yang sejati itu, yaitu yang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, senantiasa diterima oleh Tuhan tanpa memandang bangsa dari yang melakukannya. Jauh daripada itu, memegahkan hal istimewa Israel. Dan kisah ini menghimbau sekalian bangsa, bahkan kita sebagai jemaat datang ke bawah sayap Tuhan. Dan bahwa pada saat mereka menaruh harapan kepadanya, maka hak istimewa dan segala berkat Israel pun akan menjadi kepunyaannya. Dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan, kita semua mempunyai keluarga. Kita telah disatukan oleh Tuhan dalam satu pernikahan yang kudus, dan kita dianugerahkan oleh Tuhan anak-anak. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi, mungkin kisah yang dialami oleh Naomi dan Ruth serta Orpa tidak dialami oleh sekalian kita. Tetapi terkadang kita punya persoalan, pergumulan yang berbeda-beda dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita menginginkan keluarga rumah tangga kita dalam keadaan damai, yang rukun, bahkan sejahtera. Itu pasti keinginan serta kerinduan kita. Jadi kita tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga kita dengan takut akan Tuhan. Karena berbagai tantangan pergumulan yang akan diperhadapkan bagi saya dan saudara-saudara. Kita lebih dekat dengan Tuhan, tantangan pun ada di depan kita. Tetapi kalau kita percaya, kita bergantung kepada Tuhan, pergumulan apapun, tekanan apapun yang kita hadapi, pasti kita dapat lewati dengan kita bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, contoh Ruth yang tidak punya apa-apa bersama dengan Naomi, tetapi dengan kesetiaan, ketaatannya terhadap menantunya, bahkan terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan menyediakan yang terbaik untuk Ruth, sehingga walaupun Boas telah memanggil seorang sebagai penebus atas tanah-tanah dari Elimelek yang akan dijual oleh Naomi, tetapi pada awalnya seorang itu mengaku akan menebus, tetapi dia tidak menerima Ruth menjadi istrinya. Tapi ternyata Boas yang membeli atau menebus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adat pada bangsa pada saat itu harus
dilaksanakan. Tetapi dengan Boas mengambil Rut sebagai istrinya, maka nama keluarga Elimelek serta keluarganya tetap ada. Bahkan tetap ada dalam lingkungan keluarga. Apalagi dalam perkawinan dari Boas dan Rut, dianugerahi oleh Tuhan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita pun bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita pun tetap dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Dalam usaha pekerjaan kita masing-masing, kita tekuni dalam tugas pelayanan, walaupun dengan kondisi COVID-19, tapi kita tetap semangat dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun kita tidak berkumpul dengan saudara-saudara kita dengan ibadah kolom ataupun ibadah di gereja, tetapi dalam satu keluarga pun kita dalam persekutuan dengan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah segala penderitaan, bahkan persoalan, pergumulan yang kita alami secara pribadi ataupun keluarga, ataupun tantangan dalam pelayanan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menutup mata. Dia melihat anak-anaknya yang setia dan taat kepadanya. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini memberikan dorongan bagi kita semua. Kita menjadi seperti Rut yang setia dan taat. Biarlah kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai oma, kita menjalankan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh takut akan Tuhan. Begitu juga dengan suami, punya tanggung jawab besar dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, melindungi istri dan anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak, hormati orang tua. Di rumah, orang tua kandung, bahkan orang yang lebih tua dari kita. Mari kita saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan terlebih, mari orang saling mendahului untuk memberi salam satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan memberikan dorongan motivasi bagi kita dan iman percaya kita tetap dikuatkan, dikokohkan oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati
Kita tiba pada doa syukur, mari kita berdoa. Keagungan serta kemuliaan-Mu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan kami umat manusia. Engkaulah Allah yang telah memberi hari-hari baik untuk kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Di dalamnya kami sudah bernyanyi bersama, berdoa bersama dan mendengar firman-Mu bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman yang telah diperdengarkan bagi kami semua, di mana contoh keluarga dari Elimelek dan Naomi, begitu juga Ruth yang begitu setia dan taat. Senantiasa itu pun dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Buatlah kehidupan keluarga kami Tuhan, ada kerukunan, ada kedamaian, ada keharmonisan. Bentuklah keluarga kami Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, kalaupun ada keluarga-keluarga yang dalam pergumulan dalam rumah tangga mereka, ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Biarlah kekuatan Tuhan membuat mereka tetap kuat. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, diberkati juga kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani. Engkau berikan pertumbuhan yang sehat, yang kuat diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pelayan khusus, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Bapak Pendeta Theo Tawaris MTH, Pendeta Pelayanan, Pendeta Nova Karinda STH, kami sebagai guru agama, pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 16, ketua-ketua BIPRA, komisi-komisi kerja, UPK Bapak Ibu, kostor, pegawai, bahkan seluruh anggota jemaat. Engkau berkati kami Tuhan, persatukan kami, berikan semangat dalam pelayanan, bahkan biarlah ada kerjasama yang baik, sehingga semua program boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, berdoa kami Bapa untuk persembahan yang telah kami persembahkan di malam hari ini, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Diberkatilah persembahan berupa rupiah, bahkan persembahan tubuh jiwa kami di hadapan Tuhan. Ingatkan kepada kami, agar kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di dalam sorga, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, serta hikmat dalam kehidupan kami. Dalam tugas apapun yang telah diembankan pada pundak kami masing-masing, senantiasa kami boleh lakukan itu dengan sukacita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kami Bapa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok kelurahan dan desa. Kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kearifan serta takut akan Tuhan, agar kami semua merasakan keamanan, ketentraman, kedamaian yang berasal daripada Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga teman-teman pelayan yang telah melaksanakan tanggung jawab pelayanan di malam hari ini. Begitu juga tim musik, tim multimedia, prokantor. Memberkati semua mereka yang punya talenta yang Tuhan anugerahkan. Biarlah dengan sukacita juga mereka mau melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Pribadi, keluarga kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, mereka yang berada di rumah sakit, berada di rumah mereka masing-masing, dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Engkau Allah mengenal mereka, Engkau tahu sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan tangan Tuhan, sakit penyakit yang mereka derita saat ini, Engkau angkat sakit penyakit yang mereka derita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan, pulihkan mereka hanya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pengharapan kepada mereka bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terikat dengan penyakit sosial, dengan persinahan, dengan dikuasai dengan minuman-minuman keras, perjudian, mereka yang terikat dengan narkoba, dengan seks bebas. Ya Tuhan, kasihani mereka Tuhan, ampuni mereka, sadarkan mereka Tuhan, agar mereka boleh kembali, berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu Bapa yang jadi bukan kehendak kami. Inilah kami Tuhan, yang meminta memohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang semua berdiri, kita melakukan pujian pertolongan-Mu. Jawaban hidup
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita akan melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan pribadi kita dan keutuhan keluarga kita di dalam Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus, sekarang sampai Maranatha. Jemaat disilakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.